Aku memang dari awal ditawarin sama Om Charles karena aku sudah pernah bekerja sama dengan beliau, jadi dari belum lihat skrip sudah udah tertarik, oh ada project baru nih. Terus ditambah lagi dengan baca skenario nya dan aku tahu tim di balik ini juga tim yang sama yang pernah aku bekerja sama dan sangat luar biasa. Jadi aku nggak nolak sih, pas lihat semuanya aku benar-benar langsung kayak oke Om, aku siap. Kalau di pemukiman setan ini mungkin lebih ke actionnya. Mungkin sebelumnya ada tapi aku tidak bermain langsung actionnya. Cuman di sini yang lebih bikin tantangan buat aku juga karena aku belum pernah action. Ditambah juga banyak capek fisik di sini. Jadi ini sesuatu yang baru yang ingin banget aku coba dan begituan aku dapat. Pada saat kita udah mulai syuting itu ada beberapa blocking gerakan yang memang kita taunya bisa, karena memang mungkin balik lagi kayak Om Charles bilang, beliau ingin ini semua terlihatnya senatural mungkin. Iya, jadi kayak Pak Charles bikin fondasi kita gitu. Jadi saat di lokasi Pak Charles ngasih arahan dan funnya kayak tiba-tiba kita bisa eksekusi itu loh, kayak sangat dipermudah dengan fondasi yang udah kita susun. Banyak hal impulsif yang malah jadi create something yang fresh banget, dan kita sebagai pemain juga jadi kayak ada elemen of surprise-nya ya. Iya. Dan sangat bersyukur puji Tuhannya kita nggak ada yang cedera ya kemarin. Iya, lagi benar. Pemain saling jaga, Bisma Saling sehat juga. Iya, Bisma inget banget soal kayak dan kalau kita kontrolnya semua gitu. Bersyukur banget sampai adegan ledak tadi dan lain-lain. Iya. Kita semua aman. Kalau aku sih nggak ada ya, untungnya nggak ada sesuatu hal-hal yang horor. Aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalian ada? Nggak ada sih. Fun fact ya, saat kita syuting ternyata lokasi syuting kita yang di rumah itu. Aku baru tahu. Jangan Ini gitu apa ini? dong. Iya. Apa? Yang jaga lokasi baru cerita ternyata di rumah itu banyak. Aku dijelasin di situ ada itu, di situ Kapan ada kamu itu. dijelasin? Iya, waktu kalian syuting aku turun ke bawah sendirian. Wah, Yang ini itu apa? aku dijelasin itu ada ini, ada itu, ada tante itu, ada om itu. Kalau aku malah ini kan film horor pertama aku ya, aku tuh nggak pernah main genre horor. Dan ada fun fact lagi, aku tuh sebenarnya sempat keterima dapat satu role di film Kodrat. Cuman mama aku nggak ngizinin karena mama aku takut kalau aku main film horor, takut kenapa-napa. Jadi akhirnya aku manifesting karena aku suka banget film Kodrat dan aku nyesel nggak ngambil tawaran itu. Pas ditawarin pemukiman setan, mak, yes, pokoknya kalau aku terima harus gitu. Dan ternyata pas sudah syuting kayak malah nggak horor sih, karena mungkin itu rame orang, kru segala macam. Tapi untungnya Bisma nggak cerita. Kalau Bisma cerita itu aku takut. Ciloto. Di puncak ya. Kita kan lagi kaya nih sama film horor ya. Banyak banget film horor di Indonesia. Dan Pak Charles nih ngasih asupan film horor yang menurutku beda. Dan aku suka banget di direct sama Pak Charles. Pak Charles tuh kayak dia tuh waktu ngedirect dia kayak udah ngedit di dalam kepalanya. Iya, Ada Jadi kita visualnya gitu dia. iya sangat mempermudah dan itu salah satu yang aku suka dan dia kreatif banget membangun scene yang kita baca kayak oke, scene-nya begini. Tapi saat eksekusi itu bahkan di luar ekspektasi itu scene-nya. Jadi keren banget. Iya, Kreatif orang. setuju. Karena jadi gini, sebenarnya aku lumayan dijebak ya. Karena demi Allah, karena waktu aku casting, aku nggak dikasih tahu kalau aku harus ngomong bahasa Jawa full. Jadi setelah aku keterima, aku reading udah datang, kok bahasa Jawa semua ya? Ternyata oh ya nanti kamu akan belajar bahasa Jawa Malang dan ini nggak boleh campur bahasa Indonesia. Aku langsung ngeliat Dava, lo bisa Dav? Enggak. Hah? Gimana gitu? Tapi aku nggak mungkin mundur karena ini project impian aku. Apalagi untuk di direct Pak Charles, itu salah satu sutradara yang ada di list impian aku untuk Tapi bahasa Jawa dia keren banget. Susah nggak sih belajar bahasa Jawa berapa lama supaya susah, jadi cuma latih? 2 minggu kali. Enggak. mah. Tapi demi Allah aku bukan orang Jawa dan aku nggak pernah sama sekali belajar bahasa Jawa, cuman dibantu sama coach kita, Bang Cipro, terus ada Gereksi juga karena dia memang real orang Malang, sama Pak Imron juga, jadi mungkin terbantu. Dan Bisma kan juga orang Jawa Semarang, jadi dia ngasih kayak, Lur, nih dengerin nih podcast nih, gitu kan. Terus kita kirim-kiriman meme tapi pakai bahasa Jawa gitu lah. Jadi lumayan dapet lah itu. Makanya pas aku keterima, aku langsung merasa oh ternyata manifestasi itu bisa terjadi ya. Sekarang aku di direct Pak Charles. Tahun lalu aku nonton Kodrat 2 kali. Tahun ini aku main. Alhamdulillah. Aman ya? Oh iya. Oke. Kalau gitu mau ngefoto dulu yang berempat tadi versi bertiga. Terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Semoga nanti suka filmnya. Sampai ketemu di premiere teman-teman. Cara yang paling susah belajar bahasa Jawa tuh apanya sih? Boleh yang legat sih. Kayak entah kenapa ini bukan berarti aku apa ya bermaksud negatif atau apa. Cuman menurut aku
bahasa Jawa itu sebenarnya tricky karena banyak sekali orang yang jadinya over Jawa gitu. Itu yang selalu Pak Charles jaga. Kamu nggak usah trying untuk bisa jadi orang Jawa beneran. Apalagi di Malang itu justru kita agak sedikit ke Jakartaan, nggak semedok itu. Dan kita kan juga anak muda yang gaul, bahasa-bahasa kasar pun bahkan diajarin, apalagi dia ini kan sort of kasar ya orangnya. Jadi dia ngomong kasar mulu gitu. Mungkin itu yang agak susah buat kita gitu, bagaimana untuk terlihat natural sehari-hari, dan bahkan D dalam sama D depan tuh kita diajarin sedetail itu sih. Kalau Dava gimana? Ya tadi yang semua udah disampaikan sudah disampaikan. Enggak, kamu kan Iya, itu apa sih? karaktermu sama aku kan beda. Ya paling kayak apa ya, signature-nya bahasa Jawa Malang itu adalah sorry ya kayak jancuk, itu kan harus juga tepat penyampaiannya, harus tidak kebanyakan juga, dan itu sangat dijaga di produksi ini. Jadi sebisa mungkin kita, karena kalau bahasa tidak benar itu sayang bisa membunuh filmnya ya. Bisa bikin turn off ya. Iya, kayak ada beberapa film yang aku lihat tuh review sebelum-sebelumnya tuh kekurangannya di bahasa, dan di sini memang pengen salah satu core film ini adalah bahasa Jawa. Kita nih otentik, aku Cila Bisma itu dari Jawa. Jadi iya, Dinda juga. Jadi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin dapetin lah itu bahasa Jawa. Kita intinya mau bertanggung jawab aja sih, kayak kalau kita merepresentasikan Jawa Malang, sebisa mungkin orang-orang Jawa Malang yang nonton, wah iya ini gue nih gitu. Tapi skripnya sendiri dalam bahasa Jawa. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga ada subtitle itu 3 tuh di skripnya. Itu bahasa Inggris. Iya lagi Kalau Kak Dava sendiri kan atlet kan, terus disuruh ngerem lah istilahnya dengan action katanya harus basic, itu gimana sih ngerem dari seorang atlet harus kembali ke basic, ada susahnya nggak? Itu makanya tadi Bisma banyak bilang kayak Dev, kontrol gitu loh. Untung banget diingetin karena ya kita semua berangkat dari pengen memberikan ini salah satu terbaik karya kita, versi kita. Jadi ya karena kebutuhannya memang cuman sampai porsi tersebut, ya aku percayakan itu ke sutradara. Sempat ngajarin ke teman-teman gimana cara defense, cara apa? Enggak sih, soalnya juga ada tim sana Bang Ojo. Bang Ojo juga udah sangat berpengalaman, dia juga hebat banget, dan timnya dia, kru-krunya dia itu juga udah sangat memadai. Kadang Om Charles turun tangan langsung juga sih, sangat membantu dan menjaga kita semua juga. Dan kelihatan di itu Om Charles itu juga kayak action ini salah satu mimpi dia. Jadi setiap kali ada adegan action itu dia udah kayak Wah, dia udah passionate kayak banget sih. udah kayak dalam dunia masing-masing kayak Betul. ini shotnya lu udah. Passionate banget terhadap Dava tadi menarik disuruh botak pelontos itu, kaget gimana sih respon dari kamu sendiri pertama kali? Iya, jadi kembali lagi waktu aku diterima, terus kita ada meeting bareng yang pertama, Pak Charles itu sempat bilang, kamu di sini ilangin ya semua kemanisan kamu dan lain-lain, karena di sini memang karakter itu pengen jadi, karena kan kita mempunyai intrisi karakter yang berbeda, jadi memang memberi warna yang berbeda-beda dari setiap karakter. Terus aku pas banget baru nonton Beef, series Beef, itu tuh diperankan oleh Steve Yu, the guy cast actor. itu yang jadi chefnya kan? Iya, the beef ya, the male character leadnya itu juga memperankan sangat baik, dan itu botak. Dan aku ngasih lah referral itu ke Pak Charles, Pak, gimana kalau kita ya udah kayak kalau pengennya marah ke sana, kita bikin tambahan lagi dari appearance gitu. Gimana aku bisa memberikan appearance yang beda, dan aku rela nih kalau rambutnya mau botak gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita berangkatnya bareng-bareng nih semangatnya gitu. Terus Pak Charles sangat menerima, jadi oke gas, mama yang awalnya kaget, hah? Karena dia yang Ya kayak, kan hah di segini? dunia asli Dava kan soft boy, di sana jadi bad boy. Iya, jadi ya. Oh, berarti ide dari kamu sendiri yang botakin? Iya, aku memberikan referral ini ke Pak Charles gitu, dan di situ ada diskusi pastinya, ya udah di situ oke sama tim makeup juga oke gas. Itu kali pertama kamu botakin rambut? Iya, seumur hidup aku selain aku dari bayi ya. Oke Dava. Itu aku pertama kali karena dulu kan juga tidak berpikiran untuk bekerja di sini awalnya. Jadi memang ya udah rambut segitu-segitu aja. Berapa lama akhirnya tumbuh lagi? Oh, menarik banget, ini juga menarik banget. Aku pernah nunggu lagi, terus ngambil syutingan, terus kita foto official poster. Jadi harus potong Potong lagi. lagi. Dua kali potong. Jadi 2 kali potong ya, lucu banget. Menyenangkan ya, aku juga udah pernah bekerja sama Bang Rifni juga, orangnya sangat membantu juga kalau di set dan lucu. Jadi kadang menghibur kita semua, terus juga Bang Rifni itu salah satu orang yang membantu aku dalam berakting juga. Jadi setiap ending atau apa, aku kadang suka berdiskusi sama Bang Rifni. Kadang kalau ada
hal-hal yang misalnya menurut dia kayaknya kamu kurang cocok deh kalau misalkan kayak gitu kayak gini. Jadi enak buat berdiskusi sama Bang Rifan. Mungkin karena juga kita udah kenal dari sebelumnya, jadi lebih enak itu loh untuk ngobrol atau sharing, saling ngasih tahu. Tadi kita bahas udah horor favorit Indonesia Indonesia aja. tuh. Indonesia aja lah kita kan. Indonesia. Kodrat. tapi memang memang kenapa kalau kata aku juga pengen banget main di situ pada awal ditawarin ke casting karena aku suka ceritanya. Memang benar-benar udah benar-benar pengen banget main di situ dan puji Tuhan keterima. Jadi memang bukan karena aku main atau gimana, tapi dari awal benar-benar skripnya pun aku bisa. Aku mau jawab Kodrat juga tapi jangan deh, biar variatif ya. Kalau aku salah satu film yang aku suka sebenarnya The OG Jai Langkung sih. Aku nonton itu pas masih SD dan sebagai sosok yang ikut-ikutan teman kayak ayo nonton gitu. Ya Allah nggak bisa tidur ya. Dan sempat nggak berani ke bioskop sama beberapa minggu ada kali tuh. Cuman aku ngerasa hantu-hantu Indonesia itu punya keunikannya. Ini yang membedakan dengan di luar negeri, kayak kita punya banyak sekali mitos dan urban legend yang bisa diangkat yang sebenarnya adalah part of our culture, yang kalau orang bule, teman-teman aku yang bule nonton, mereka tuh amazed banget. Indonesia variatif ya cerita-cerita hantunya. That's why mungkin IP Indonesia tuh secara horor selalu berkembang dan di sini pun ada unsur budaya kita angkat. Nanti tonton sendiri. Aku Rumah Darah karyanya itu. Oh iya bener. Kenapa ya? Karena ya unik aja juga, terus ya, karakter utamanya Kak Danish itu juga memerankan itu sangat apa ya? Iya ikonik banget sih. Ikonik ya, ikonik lah. Dimana pada saat itu tuh 2000 awal ya, di bawah 2010 kalau nggak salah tuh kebanyakan tuh film horor yang lebih ke arah gitu deh gitu lah. Nah di sini dia berani menawarkan horor yang lebih Slasher. itu menurut aku sampai hari ini pun kayaknya masih ikonik itu sendiri. Tapi kalian suka nonton film horor atau suka menerima joke horor aja? Gimana ya? Suka nonton horor atau Oh kalau aku emang pecinta horor. Aku dari kecil kayak satu keluarga yang masalah horor. Enggak lagi. Makanya mama aku tuh penakut banget. Aku udah bilang ke mama papa aku, opening scene di Pemukiman Setan itu gila banget. Dan aku menyarankan mamaku untuk nggak nonton karena dia pasti nggak bisa tidur. Apalagi melihat anaknya udah jadi kayak nggak salah gitu. Kalau aku memang jadi mengingatkan masa kecil sih, karena waktu masih kecil sama saudara-saudara tuh memang horor itu collective experience aja. Oh iya benar. Karena roller coaster terus kita tuh masih kecil atau apa namanya pakai selimut gitu, terus kayak apa namanya saling tarik-tarikan itu kan beda experience-nya pasti kalau komedi atau romance. Jadi itu lebih mengingatkan aku masa kecil. Kalau sekarang sebenarnya jujur penakut sih. Cuman memang yang cuman yang lagi laku itu memang di market adalah horor. Cuman kan menariknya sekarang lebih baik lagi sutradara atau produser menawarkan kita horor atau kita yang casting di horor dengan cerita yang keunikannya sendiri, something to sell yang lebih baru. Kamu ini kan dari tadi bilang sekeluarga suka horor ya. Berarti emang dari awal jadi artis tuh mau pengen jadi horor kan? Terus next projectnya mau film horor lagi atau ada genre lain? Sebenarnya kalau misalnya dari awal memang aku dulu pernah cita-cita aku ingin banget main film horor yang benar-benar apa ya, yang bagus lah gitu, bukan horor yang sekedar nakut-nakutin doang atau kayak gimana. Dan puji Tuhan aku dapat waktu itu pertama kali di Kodrat. Berkelanjutan sekarang kalau misalnya mau lagi atau enggak mau, cuman aku tidak menutup juga untuk genre-genre film yang lain. Jadi kayak kalau ada kesempatan yang lain pastinya aku akan coba. Tapi emang pengen bangetnya di genre apa? Selain horor? Horor, action, drama juga. Ya kita hanya amin aja ya apapun itu, ya semoga Kita serahkan ke Om Charles dan Tante Linda. Tapi sekarang akan fokus di Pemukiman Setan dulu. Apalagi kita melihat beberapa respon dari teman-teman. Ini maksudnya bahkan teman aku, teman Dava kan banyak yang nonton kemarin ya, temannya Kak Maudi. Alhamdulillah mereka secara objektif suka dan hal itu priceless banget buat kita. Maka kita akan berusaha sebisa mungkin to make this work dan biar semakin banyak orang yang mengenal IP Pemukiman Setan dan Magma bisa makin berkarya lagi di depan. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti Makasih film banyak besoknya kita semuanya. lanjut di premier ya. terima kasih ya semua. Thank you.